Dan lucunya lagi, kalau kamu lapor polisi itu saya tanya, pasalnya apa ngajak orang gagal bayar? Coba deh, Pak Polisi boleh dong dipelajarin kita kan? Pasalnya apa? Ngajak orang untuk gagal bayar. Oh, coba bayar utang. Oh, kena pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan kelancaran pada hari ini. Buat teman-teman semuanya yang anak sedang ujian, semangat ya. Dan buat yang sudah selesai ujian, hati-hati. Sekarang wabah virus COVID-19 katanya sudah mulai merebak masuk dari jemaah haji. Jaga kesehatan kita, ingat saja jangan mau dipengaruhi apapun. Sudah cukup korbannya kemarin banyak ya. Jadi tetap jaga kesehatan kita dan jangan lupa minum vitamin dan fokus pikiran kita agar tetap tenang. Mulai merebak sekarang anggota DPR yang sekaligus sebagai hakim angkat suara mengenai gagal bayar yang mana minta segera ditindak lanjut. Nah, bagaimana dengan respon mereka-mereka yang gagal bayar saat ini? Apakah benar-benar kita semuanya bisa dipidana? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya di vlog saya yang sebelumnya saya sudah angkat mengenai keseriusan dari anggota API yang saat ini sudah melaporkan kepada OJK, kemudian melaporkan lagi kepada polisi untuk menangkap semua konten kreator atau juga mereka-mereka yang menyuarakan tentang galbay, bahkan membuat forum di mana yang forum tersebut isinya untuk ajakan orang galbay. Ternyata tidak berhenti sampai di sini saja teman-teman. Mulai saat ini sudah ada anggota DPR yang mulai menyuarakan bagi mereka-mereka yang galbay saat ini untuk segera ditangkap karena ini merugikan pengusaha dan merugikan negara. Tommy Kurniawan desak OJK tindak gerakan galbay pinjol bisa rugikan fintech legal. Nah, bagi kalian mungkin tahun 80-an tahu bahwa dia ini adalah seorang artis yang sekarang sudah terjun ke politik. Diinformasikan Ketua Umum DKN Garda Bangsa itu juga meminta OJK untuk bertindak seimbang baik dengan langkah edukatif maupun represif. Selain memberantas pinjol ilegal, OJK juga diminta menindak tegas penyebar gerakan galbay yang terorganisir. Diinformasikan, Tommy menilai maraknya gerakan galbay berpotensi mengganggu stabilitas industri fintech lending legal serta merusak ekosistem pinjaman online yang telah diatur resmi oleh OJK. Gerakan galbay ini sangat merugikan penyelenggara pinjol yang berizin. Investor bisa kehilangan kepercayaan dan ini berdampak sistemik terhadap industri fintech yang sedang tumbuh. Terus lagi diinformasikan, namun ia juga menekankan pentingnya OJK untuk menyelidiki kemungkinan penyimpangan oleh lender seperti pemberlakuan bunga yang tinggi melampaui ketentuan OJK bahkan oleh penyedia pinjol legal. Jangan-jangan masyarakat juga menjadi korban ketidakpatuhan dari penyelenggara. Karena itu kami meminta OJK menyelidiki secara menyeluruh fenomena ini. Nah betul, nah ini benar ya, kalau yang begini saya setuju ya. Jangan hanya orang yang galbay saja yang diselidiki ataupun para mereka-mereka atau para konten kreator yang menyuarakan untuk galbay yang harus ditangkap, tetapi pinjol dan juga lendernya diselidiki. Kenapa mereka memilih untuk galbay ketimbang membayar? Pasti di sini tidak akan ada asap kalau tidak ada apinya. Begitu teman-teman ya. Nah itu dia informasinya teman-teman ya. Jadi saya juga angkat satu buah cuplikan yang mana anggota DPR ini menyuarakan tentang keamanan data dari para pengguna pinjol, yang mana ini pernah terjadi pada seorang artis yang bernama Nana Mirdad. Dia belum galbay, bahkan dia sudah membayarkan, di mana hari itu jatuh tempo untuk pinjolnya tetapi sudah diteror luar biasa. Mungkin Bapak tahu hari-hari ini sedang ramai soal bagaimana namanya Nana Mirdad, Pak. Nana Mirdad ini dia terjerat namanya pinjol, nilainya tidak besar 800.000 Pak, tapi dikejar begitu masif dengan namanya debt collector. Jenengan tahu pinjolnya dari mana Pak? Dari namanya GoPay, aplikasi Gojek Pak. Nah setelah saya cermatin betul Pak, nanti Bapak coba buka GoFood atau melakukan kegiatan apapun di GoPay Pak. Dengan aplikasi Gojek ketika Bapak mau check out itu selalu muncul namanya pay letter 0% Pak. Kalau Bapak nggak cermat kan orang ini sekarang efektif efisien, bagaimana caranya cepet-cepet
Pak. Kadang tidak sempat baca, diklik itu Pak, tanda itu. Yang kemudian akhirnya kita bayar melalui pay letter yang kita tidak sadar, kemudian ketika dibayar, kemudian kita terblacklist di perbankan. Maksud saya apa? Saya ingin tanya, atas keluhan masyarakat, banyak aplikasi yang menjerat masyarakat dengan namanya pinjol, dengan namanya pay letter. Apa yang dilakukan perdagangan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen kita, Pak? Jangan lupa, bukan hanya soal perlindungan konsumen. Mereka yang kemudian lupa tidak bayar pinjol, kemudian track recordnya buruk di BI, mereka tidak bisa ngejar kredit untuk melakukan usahanya, Pak. Maka harapan kami hal ini ditindaklanjutin agar bagaimana hal ini tidak terjadi lagi. Nah itu dia teman-teman ya, dari sini kita bisa membuktikan bahwa kenapa orang mulai tidak peduli lagi dengan pinjol, mulai acuh tak ada pinjol, bahkan mereka merasa saya harus galbay ini, karena belum aja digalbain sudah seperti ini, baru aja kita mau niat dan berusaha untuk membayar kita sudah diancam ini itu, yang membuat kita stres, ujung-ujungnya udahlah galbay saja ya. Dan juga ada pendapat seorang konten kreator yang bernama Pak Roy yang saya ambil dari Instagramnya, yang mengungkapkan bahwa sebenarnya kita konten kreator ini tidak mau mengajak orang lain untuk galbay, tapi karena kondisi dari pinjol-pinjol tersebut yang mana isinya tidak pernah mementingkan untuk mereka-mereka yang meminjam. Bahkan perusahaan-perusahaan ini yang mana kita tahu ini adalah sebuah perusahaan yang seharusnya tidak hanya menyalurkan pinjaman saja, tapi harus juga menjaga data nasabahnya, terus juga memverifikasi apakah nasabah-nasabah ini mampu untuk membayar. Itu saja tidak bisa mereka terapkan. Dan sekarang ini mereka seolah-olah seperti Israel yang mana mereka mau menyerang tapi tidak mau diserang. Asosiasi Fintech mengeluhkan gerakan gagal bayar di sosmed. Bahkan mau lapor OJK, kemudian lapor polisi. Saya no komen ya teman-teman ya, saya tidak ngajak orang gagal bayar, cuman ya gini loh, sebelum kamu nuduh orang lain, bu, ngaca. Hei, para pengusaha pinjol, ngaca. Kamu ngasih kredit ke orang ya, itu ngawur sembarangan yang membuat orang akhirnya gagal bayar. Kamu ngasih kredit ke orang ya kan, nggak ada pakai perhitungan dari penghasilan berapa ya kan, kemudian gagal bayar, kok kemudian kamu yang tersuluh. Kamu tuh lama-lama kayak Israel loh ya, mulai nyerang tapi diserang itu nyalain playing victim. Dan lucunya lagi, kalau kamu lapor polisi itu saya tanya, pasalnya apa ngajak orang gagal bayar? Coba deh, Pak Polisi boleh dong dipelajarin kita kan. Pasalnya apa? Ngajak orang untuk gagal bayar. Oh, coba bayar utang. Oh, kena pidana. Pidananya pasal apa? Pasal 69. Apa itu? Perbuatan tidak memuaskan. Nah, kalau itu biasanya yang kena ya bapak-bapak ya, bukan yang ngajak galbay. Ya, semoga ini bisa bermanfaat teman-teman. Yang mau galbay karena nggak mampu ya sudahlah, daripada kamu bunuh diri, galbay aja. Yang mampu ya dibayar, yang nggak mampu ya dibayar dengan keberanian. Tapi kalau ketika gagal bayar di pinjol, apakah ada konsekuensi pidana? Tidak ada. Utang piutang itu perdata, jangan dibuat pidana. Nah itu dia teman-teman ya, saya setuju sekali dengan Pak Roy ini, pemikirannya saya setuju sekali. Karena apa? Pengusaha pinjol saat ini kan hanya mau dia menyalurkan pinjaman, tapi dia tidak mau tahu yang penting bagaimana kondisi kamu kembalikan. Seperti itu kan ya. Baik itu legal, itu pun semuanya penerapannya sama. Seolah-olah API ini hanya tahu saya sudah menerapkan semua aturan OJK yang mana A, B, C, D yang disuruh oleh OJK, kalian saya salurkan uang, kalian harus bayar. Tapi sebenarnya banyak sekali petinggi-petinggi API ini yang tidak tahu bagaimana karyawan-karyawan mereka bekerja untuk mengintimidasi mereka-mereka yang sebenarnya tidak mau galbay, tapi karena intimidasi terpaksa harus galbay. Nah ini banyak sekali. Dan bahkan saya baca di beberapa kolom komentar di media sosial tentang pengangkatan isu bahwa orang-orang yang galbay ini akan ditindak pidana, dan semuanya pada komentar bahwa mereka sebenarnya tidak pernah menggunakan pinjol. Tetapi, nah kita bacakan beberapa komenan mereka yang merasa kenapa harus menggalbaikan pinjol mereka. Seperti ini, terus kalau misal data kita dipakai orang buat cairin pinjol, tapi kita nggak pakai sepeser pun, dan uangnya dipakai pelaku lalu kabur gimana? Sementara itu kalau dilaporin pelakunya nggak bisa kena
Parna Perdata. Nah, inilah bikin dia males untuk membayarkan pinjol karena sudah berbaik hati meminjamkan datanya, tapi ujung-ujungnya dia yang diteror oleh pinjol. Kemudian lagi terus aku sengaja nggak bayar karena ditipu sama pihak pinjol, nggak mau ngajuin pinjol malah ditransfer tanpa persetujuan. Ya udahlah, hitung-hitung dapat bansos. Nah, ini yang sering terjadi di pinjol ilegal. Kita nggak mau minjol tapi dipaksa, apalagi sekarang modus terbaru sengaja mentransfer duluan terus kita diperas. Ujung-ujungnya orang males untuk bayar pinjol dan menggabaikannya karena apa? Kita nggak minta pinjol, kita nggak minta ditransfer tapi udah ditransfer. Nah, inilah yang bikin orang kebanyakan galbay. Dan yang terakhir lagi yang bikin orang terus untuk mengajukan galbay adalah data dihack orang dipakai buat ngajuin banyak pinjol, tahu-tahu ada DC datang ke rumah nagih padahal nggak pakai uangnya dan dinyatakan berhasil masuk ke rekening kita. Lapor ke perusahaan pinjolnya kalau kita nggak pakai data kita buat minjem pinjol cuma nggak digubris. Terus lapor polisi maksud hati biar punya bukti laporan dari kantor polisi, tapi jawaban polisi ya udah diamin aja, nggak usah ditanggapin. Kayak mana DC-nya juga nggak percaya kalau tanpa adanya surat laporan itu. Curiga pinjol ini punya aparat atau pejabat sampai polisi pun ngajarinya, bikin gemes. Nah, itu ya teman-teman ya. Bahkan banyak orang yang mengatakan mau lapor polisi pun polisi tidak bisa menindaklanjutin karena pasal apa? Karena pinjol ini jatuhnya karena OJK. Kita lapor ke Satgas pasti pun jawaban Satgas pasti adalah untuk tetap membayarkannya dan jangan pernah gaya lubang tutup lubang apabila tidak sanggup. Nah, itu kata-kata yang tertera pada Satgas pasti. Nah, itulah yang menyebabkan orang banyak galbay. Jadi buat para pemerintah yang mau menindaklanjuti orang yang banyak galbay fenomena ini, coba telisik dulu perusahaan-perusahaan pinjolnya, mengapa kebanyakan orang tidak taat pada aturan yang mereka buat sendiri. Gitu ya. Jadi saya harapkan pemerintah saat ini kalau memang mau memberantas, benar-benar mau memberantas mereka-mereka yang menyuarakan galbay, tolong Pak perbaiki dulu regulasi tentang pinjol, perbaiki dulu bagaimana keamanan data kami-kami yang menggunakan pinjol, perbaiki dulu bunga-bunga serta tekanan-tekanan yang selalu diberikan pinjol kepada mereka-mereka yang terpaksa galbay, yang awalnya tidak mau galbay tapi karena cacian, intimidasi, bahkan dipermalukan ini itu akhirnya memutuskan untuk lebih baik saya galbay. Nah, itulah kebanyakan yang terjadi, gitu kan ya. Semoga ini semuanya menjadi tolak utama ataupun batu lompatan pertama bagi kita para pinjol, bahwa kita sebenarnya diperhatikan ketika kita galbay, kita diperhatikan ketika kita menyuarakan hak kita, dan semoga ini tidak berhenti di sini sampai nanti adanya mandat dari Pak Presiden bagaimana untuk pinjol, apakah dihapuskan ataukah terus lanjut. Kalau emang terus lanjut, semoga berpihak kepada kita, berpihak kepada si pengguna end usernya, bukan berpihak hanya satu kata kepada pengusaha. Itulah harapan kita teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi pada kita, semangat lagi bahwa kita memang bisa menyelesaikan ini semuanya, dan semangat lagi bahwa hidup kita lebih baik lagi. Itu dia teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.